innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Majlis Ta'lim Az-Zikran Nafi'ah akhina al-karim al-Ustaz Ibrahim SPDI. Kita doakan beliau semoga Allah karuniakan beliau panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat. Doakan juga ibunda beliau agar senantiasa Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah, disehatkan jasmani rohaninya, Allah murahkan rezekinya, dan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu kalau hujan enaknya ngapain? Maafin Bu ya, saya ceramahnya duduk. Nah, Ustaz nggak diri. Saya kalau diri takut pingsan. Bukan belum makan. Saya semalam tidur cuma setengah jam Bu, setengah 4 baru tidur, jam 4 mendusin. Kebetulan di rumah semua ada majlis taklim. Walaupun bukan acara saya punya abang acara ya tawakufan majlis taklim juga. Kebetulan alhamdulillah dapat dihadiri oleh Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Ibu-ibu hadir rahimakumullah, Sabtu ini tidak seperti biasa kita baca kitab, karena memang Sabtu ini kita acaranya tawakuf sementara. Pengajian ditawakufkan sementara, bukan berarti Bu kita berhenti ngaji udah pada pinter. Sekarang saya tanya, udah pada pinter belum? Belum. Nah bagus, ngaku. Makanya ngajinya tawakuf sementara doang. Kenapa? Karena nanti kita berapa hari lagi nih mau masuk bulan suci Ramadan. Bukan berarti kegiatan kita tambah kendor Bu, yang ada tambah sibuk, betul nggak? Ibu-ibu aja nih, coba lihat. Kalau namanya bulan suci Ramadan, jujur, ibu bangunnya duluan ibu apa laki? Nah, pada ngapain? Nah, masak, yang angetin, segala macam lauk pauk, ya kan? Laki mah taunya enak. Ayah bangun, makan sahur gitu doang. Yang capek orang perempuan, ibu ya. Nah, yang laki begitu juga. Ibu juga malamnya tarawih juga, subuh sampai maghrib. Ya kenapa? Kagak makan, kan puasa. Entah maghrib udah girang tuh, beduk. Malam kita habis sisa tarawih lagi. Jadi Ramadan itu bukan kita tambah kendor, dia ada tambah giat, tambah padat kegiatan. Nah, makanya jadi taklim yang rutin ini kita tawakufkan sementara semata-mata supaya kita Ramadan nanti senggang, ya lenggang, lapang waktunya supaya bisa konsen ibadah di bulan suci Ramadan. Ibu, saya tausiahnya nggak panjang-panjang, cuman mau nyampe satu kisah Ustadz Ibrahim, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Dalam kitab disebutkan Bu, ada satu kisah. Kisah apa Ustadz? Jadi dikisahkan begini. Ada seorang saudagar kaya. Dia punya perhiasan banyak. Kebetulan punya temannya ini ahli ibadah. Ini temannya Bu, ahli ibadah. Kenapa? Kalau siang itu kerjaannya baca Quran aja. Ya, kalau malam kerjaannya apa? Tawaf di Ka'bah. Nah, saudagar kaya ini satu waktu ada keperluan mau pergi jauh. Nah, dia ini punya simpenan, dia mencari seseorang yang kira-kira amanah. Dia mau titipin ke siapa nih? Ada ingat punya teman. Saya yakin nih teman saya ini orang soleh nih, nggak bakal macem-macem. Singkat cerita dititipin tuh Bu. Kalau kisarannya kalau nggak salah dia punya, bahasa kita mungkin 2 batang emas lah, ya. Kalau ibu
Emasnya apa? Batangan bukan? Kiloan. Apa lagi? Yang graman aja 2-3 bulan dijual kiloan. Jadi dititipin Bu sama orang soleh tadi. Dia berangkat pergi. Begitu pulang, namanya orang nitip, mau diambil lagi nggak Bu? Mau diambil dong. Dicari info begitu mau diambil emasnya Bu, yang dititipin ini ternyata meninggal. Kira-kira ibu nitipin barang ke orang nih, berapa hari ibu mau ambil, yang dititipin meninggal, ibu kebingungan nggak? Bingung, mau ngambil siapa nih yang dititipin meninggal. Nah, akhirnya dia tanya sama keluarganya nih, katakanlah sama anak istrinya, anaknya ditanya. Kata anaknya, mohon maaf Pak, ayah saya nggak pernah cerita masalah simpanan emas. Saya nggak tahu di mana ayah saya. Oh, waduh gimana ya? Saya kan mau ambil milik saya, barang saya nih. Nah, singkat cerita akhirnya si saudagar kaya ini Bu datang menghadap kepada salah seorang gubernur. Gubernur itu juga orang yang soleh. Apa dikasih masukan begini? Coba ya, nanti di malam Jumat pertengahan malam, berarti kan Bu di atas jam 12 kan pertengahan malam. Coba engkau duduk kira-kira dari sudut Yamani ke rukun Hajar Aswad. Kau duduk di situ, ntar kau di atas jam 12 ke atas, kau panggil-panggil nama orang tersebut tuh, nama orang soleh tadi. Kenapa dikatakan demikian? Karena itu Bu disebutkan kalau tiap malam Jumat di atas jam 12 itu ruh orang-orang yang soleh itu ada di situ lagi pada ngumpul. Jadi gampang aja. Berharap apa? Kalau benar ini orang soleh amanah, kau panggil. Kalau seumpama dia nyaut, berarti benar dia ada di situ. Singkat cerita, kata orang Betawi Bu, dilakonin, dikerjain, ditungguin tuh malam Jumat di atas jam 12, dia panggil tuh, fulan. Tapi anehnya dipanggil nggak ada suara yang nyaut sampai menjelang subuh. Nihil, kosong, gak ada yang jawab. Dia tambah kebingungan. Akhirnya habis subuh dia menghadap lagi pada gubernur tadi. Dia ceritakan bahwa apa yang disuruh itu sudah dikerjakan, tapi ternyata nggak ada hasilnya, nggak ada suara jawaban. Maka kata si gubernur yang soleh ini apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu ternyata kejadiannya kau panggil nggak nyaut, jangan-jangan dia bukan orang soleh. Terus, nah, coba kau berangkat ke negeri Yaman, cari satu daerah, ya, ada satu tempat itu namanya Ustaz Ibrahim Berhud. Ya, kan kalau di bahasa itu Bi'ruhudin, Bi'run itu sumur hud. Kenapa? Entar sama malam Jumat di atas jam 12 engkau panggil-panggil nama dia. Andai kata ada di situ, maaf. Sebab disitulah Bu berkumpulnya ruh-ruh orang yang jahat yang tengah disiksa di api neraka. Saking, maaf, keterpasan batuk, sampai kaget nenek. Saking penasarannya, dilakonin juga Bu pergi ke negeri Yaman. Terus mata-mata karena apa itu? Nyari apa? Ya masih dia, simpanan dia. Akhirnya lakonin, ketemulah Bu itu tempat namanya Berhud. Dilakonin saya Ibrahim malam Jumat. Dipanggil benar. Begitu dipanggil fulan, Allah izinkan benar Bu ada suara nyaut. Ke bahasa kita ya, ke Arabnya kan lebaik. Nah, ini yang manggil percaya nggak percaya lah. Dia nyaut nih, itu kan atas izin Allah, rohnya itu nyaut. Dia nggak percaya. Kenapa? Nggak mungkin yang saya kena ini orang soleh, orang baik. Bapak sepengetahuan saya, kalau siang itu kerjanya baca Quran. Bu, orang baca Quran bagus nggak? Bagus. Apalagi malamnya kerjanya apa? Tawaf mulu di Ka'bah, di Baitullah. Singkat cerita, terjadi dialog antara dia yang punya emas ini sama ruh yang tadi itu. Ditanya, wahai,
Kenapa engkau berada di tempat ini? Bukankah ini tempat yang tidak baik? Bukankah ini tempat orang-orang yang disiksa karena dosanya? Itu atas izin Allah. Ruhi menjawab, ya, memang saya ditempatkan di sini karena satu kesalahan yang saya perbuat. Yang punya emas ini, saya nggak percaya, nggak yakin. Yang saya kenal, kau itu orang baik-baik, orang soleh. Saya tahu kerjaan kau baca Quran, kalau malam tawaf. Ya, memang betul. Tapi inilah gara-gara perbuatan saya, akhirnya apa? Allah siksa saya di sini. Penasaran? Memang sebabnya apa? Kok bisa begitu? Nah, si Ruh tadi menjawab begini. Saya punya saudara perempuan, katakanlah adik. Ya. Kesalahan saya itu walaupun saya ada di Masjidil Haram, padahal adik saya itu tempat tinggalnya nggak jauh. Tapi selama saya ada di Masjidil Haram, belum sekalipun saya tengokin adik saya tersebut. Jadi kayak diapain, Bu? Bukan dicuekin lagi, kayak diputusin tali silaturahminya. Nah, ya kan? Akhirnya apa? Kata suruh tadi, karenanya saya minta tolong kepada engkau. Tolong nanti kau cari adikku, sampaikan salamku bahwa aku sebagai abangnya kondisinya begini, tengah disiksa sama Allah gara-gara kelakuan aku ini yang tidak pernah, kalau kata Betawi, nggak pernah sowan, Ustaz. Apa yang nggak pernah sowan? Nggak pernah nengokin, ya, adiknya itu. Kenapa? Karena adikku itu tinggal sebatang kara, miskin, ya, hidupnya ekonominya sangat-sangat terbatas. Kata si saudagar kayak tadi, ya baik, nanti akan saya cari bantu. Tapi tunggu dulu, namanya orang, Bu, lihat ngomong amaru tetap, apalagi emas gue di mana? Bahasanya begitu kayak Betawi, masih tanyain juga emas. Iya, kata si Ruh tadi, ya emasmu ada, saya simpan di rumahku. Memang saya sengaja simpan di tempat rahasia supaya tidak ada yang mengetahuinya. Nanti kau datang ke rumahku, temui anak-anakku, katakanlah bahwa ada di satu tempat, disitulah aku simpan. Jadi dapat petunjuk demikian. Akhirnya apa? Saudagar kayak tadi pulang, Bu. Pulang. Tengah jalan pulang, apa? Tentunya apa? Kira-kira ditemuin adiknya yang perempuan dulu tadi itu, apa dicari emasnya dulu? Iya, pintar juga jawabannya. Dicari lagi ke rumahnya tuh, ketemu anaknya. Saya nggak tahu, nggak. Bapakmu bilang ada di suatu tempat. Kata anaknya, gimana mungkin bapak saya udah meninggal? Pokoknya cari. Katakanlah, Bu, digali, ketemu. Ada, masih ketemu. Akhirnya dia dibawa. Kemudian apa? Nah, dilakonin nih, karena kan ini semacam amanah, Bu. Dia minta tolong sampaikan kepada adikku permohonan maafku karena selama ini apa? Nggak pernah nengokin. Ketemulah, benar, dapat ketemu. Disebutkan ciri-ciri rumahnya begini, ciri-ciri adiknya begini. Sehingga cerita disampaikan kisahnya bagaimana dia bisa sampai di rumah adiknya tersebut. Mendengar hal itu, si adik ini perempuan menangis. Nggak menduga kalau ternyata apa? Abangnya yang baik ini tuh, yang ahli ibadat tadi, kok bisa disiksa sama Allah. Padahal si adiknya itu nggak pernah menganggap apa? Menganggap putus hubungan, enggak. Akhirnya apa? Si saudagar kayak tadi sampaikan bahwa abangmu yang soleh ini minta maaf, minta tolong diredokan kesalahannya, semoga Allah maafkan. Maka berkata si adik dengan isak tangisnya, ya sudah aku maafkan kesalahan aku. Selesai. Akhirnya yang si emas tadi kan ada dua tuh, Bu, emas 2 batang. Karena saudagar kayak ini, Ustaz Ibrahim kesian ngelihat adik perempuan, dibagi satu, tinggal bawa pulang satu kan. Nah, akhirnya dia masuk lagi tuh, saudagar kaya tadi ini, Ustaz Ibrahim, masuk di pelataran Ka'bah. Dia tertidur pulas, tengah-tengah tidur dia bermimpi, didatangi sama ruh yang tadi. Tapi kondisinya beda, Bu. Kenapa? Yang saudagar kaya ini mimpi ruh yang tadi diseksa ada berubah. Sekarang kondisinya udah berada dalam kenikmatan. Sudah enak. Makanya dalam mimpinya dia katakan, wahai engkau, bagaimana sekarang kau sudah berubah? Apakah kau sudah tidak disiksa? Alhamdulillah tidak.
terima kasih atas jasamu yang sudah menyampaikan salamku kepada adikku sehingga adikku meredokan memaafkan kesalahanku sebagai abangnya. Ya, akhirnya apa? Allah terima ampunan aku ini, ya, berikan ampunan kepadaku. Allah rubah kondisiku yang tadi dalam keadaan disiksa akhirnya berada dalam kenikmatan yang teramat dahsyat. Ya, seperti yang kau lihat sekarang ini. Tersenyumlah si saudagar kaya tadi. Kalau mau terusin panjang, langsung saya cut di situ aja. Jadi inti pelajarannya ini Bu, jangan dianggap sepele dosa mutusin tali silaturahmi. Kalau ingat 2 pekan yang lalu kan malam nisfu Bu ya, bukan malam minggu kemarin, malam minggu atunya lagi, betul nggak? Kalau di malam nisfu aja Bu, Allah Ta'ala mau ampunin semua hambanya selama hambanya tidak menyekutukan Allah Ta'ala, pasti Allah ampunin. Tapi terkecuali buat orang apa? Wal musyahin, orang yang masih bertikai, berselisih, masih berantem, bersaudara. Ujung-ujungnya apa? Qati'ur rahim, mutusin tali silaturahmi. Ini disinggung di kitab. Ada orang walaupun ahli ibadah, tapi kalau punya salah dosa mutusin tali silaturahmi, ngeri. Ngeri. Makanya Nabi ajarkan ke kita, man arada ayyubsata lahu fi rizki, siapa orang yang ingin dilapangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, jalan keluarnya apa kata Nabi? Falyasil rahimah, sambungkan kembali tali silaturahmi. Nah, jadi artinya Bu, sungguh pun ini kita sekarang tawakuf sementara, ya, bukan berarti akhirnya kita nggak tegar-tegaran lagi, kalau ditawakuf. Nah, bukan begitu. Apalagi nanti saat Idul Fitri. Ya Allah Bu, yang kemarin-kemarin maaf ya, yang gara-gara beda pilihan, ada nggak beda pilihan kemarin? Ada. Udah jangan diperpanjang. Lo gue kemarin beda pilihan, gue mau tergol lagi ya. Lu marah. Jangan. Lah kita sama-sama saudara orang Islam. Ya, yang kemarin beda pilihan ya udah. Toh masing-masing punya tanggung jawab. Yang penting apa? Ini Islam jangan pecah belah. Yang ada apa? Harus bersatu padu. Al-muslim akul muslim. Laki sama bini berantem. Ada lagi anak sama emak berantem. Ada nggak? Anak sama berantem ada apa? Ya Allah. Apalagi sama tetangga nggak tegur-teguran. Ya Allah. Jangan. Akhirnya apa? Ini yang kita suruh sebelum Ramadan datang. Kita disuruh Bu, diajarin apa? Suruh saling memaafkan. Ya. Bu, kalau ada orang udah ngaku salah, khilaf, minta maaf, bagus nggak? Bagus. Cuma kadang-kadang ada orang yang teramat akhirnya ngamuk maafin. Ini sombong, nggak boleh. Ya. Gengsinya gede. Ujung-ujungnya ngerasa, siapa yang lo minta maaf sama gue? Sombong banget. Orang udah minta maaf, udah maafin. Kalau salah orang minta maaf, maafin nggak? Maafin. Tapi utang? Kalau utang, tahu aja Ibu. Ya iya. Enggak, kirain saya Bu Haji maafin saya sekali utangnya lunas. Enak aja deh lo. Utang mau bayar. Gitu maksudnya. Jadi kita nih Bu mau Ramadan, jangan ada sesuatu hal yang menyebabkan kita jadi putus silaturahmi. Jangan. Benar. Tuh buktinya orang-orang tua dulu lihat ke lebaran, Ibu ngerasa mungkin masih kecil. Kita orang tua kita diajak lebaran, betul nggak? Dikenalin. Sampai orang Betawi kasih istilah apa? Lo jangan sampai putus obor gitu, Ustaz Ibrahim. Nah, ingin nggak? Artinya apa? Jangan sampai lo nggak kenal sama keluarga, sama saudara nggak kenal. Sekarang satunya, ada nggak zaman sekarang nggak kenal ponakan? Ada nggak? Apalagi ponakan kagak kenal Nah, gara-gara apa? Ya itu, lebaran nggak silaturahmi, nggak ketemu, bahaya. Jangan. Ya, jadi intinya nuansa tawakuf ini, yuk di antara kita saling apa? Berlapang dada. Kitanya sadar diri, minta maaf, minta ridho, juga kita saling memaafkan. Mau ngapain sih jadi orang gengsinya tinggi? Ya, enggak deh. Kalau lo minta maaf nggak bakal gue maafin. Sombong amat. Jangan, nggak boleh. Akhirnya apa? Ini kalau kita Bu nyambut Ramadannya aja senang,
Jangan sampai Ramadannya kagak seneng sama kita. Begitu maksudnya. Kenapa? Gara-gara kita. Kenapa? Masih ada salahnya. Belum mau minta maaf. Belum memberikan maaf. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi wala mawala. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi wala mawala.